Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi bersama Ibu Fitri. Bagaimana? Apakah sudah siap? Kita akan belajar hari ini mengenal bab 2, yaitu mengenal aturan. Apa itu aturan? Aturan selalu ada di setiap tempat, seperti aturan yang berlaku di rumah maupun di sekolah. Aturan disebut juga dengan tata tertib. Aturan adalah sesuatu yang harus dipatuhi dan dilaksanakan. Anak-anak, tahukah kamu apa manfaat aturan? Aturan memiliki banyak sekali manfaat. Manfaat aturan antara lain yang pertama, untuk mengatur kehidupan. Yang kedua, dapat menjadikan kehidupan lebih nyaman dan damai. Selanjutnya, apabila aturan tidak dilaksanakan, maka akan mendapatkan hukuman atau sanksi. Jika tidak ada aturan, maka semua orang pasti akan bertindak sesukanya. Tata tertib membuat semuanya lebih teratur. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas masalah aturan di rumah. Ibu guru bacakan ya, aturan di rumah. Setiap anggota keluarga memiliki tugas masing-masing. Tugas-tugas tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku di rumah. Aturan di rumah merupakan suatu ketentuan yang dibuat dan disepakati bersama oleh seluruh anggota keluarga. Aturan di rumah dibuat bersama oleh kepala keluarga dan anggota keluarga. Selanjutnya Ibu akan bacakan ya. Pembuatan aturan harus diketahui bersama. Aturan di rumah dapat dibuat berupa tertulis maupun tidak tertulis. Aturan di rumah berisi hak dan kewajiban anggota keluarga yang harus dijalankan. Aturan di rumah tidak boleh bertentangan dengan agama, aturan negara, dan aturan yang berlaku di lingkungan sekitar. Aturan di rumah dibuat agar semua anggota keluarga menaatinya. Selanjutnya, Ibu akan bacakan tujuan aturan. Tujuan aturan adalah menjaga ketertiban. Manfaat aturan di rumah adalah agar anggota keluarga dapat hidup teratur dan tertib, serta menciptakan kedamaian. Bila ada anggota keluarga yang melanggar aturan di rumah, akan dikenakan sanksi. Sanksi merupakan hukuman yang diberikan kepada yang melanggar aturan. Berikut akan Ibu bacakan aturan yang berlaku di rumah. Yang pertama, aturan sebelum tidur dan setelah bangun tidur. Sekarang Ibu bacakan aturan sebelum tidur dulu ya, Nak ya. Aturan sebelum tidur itu diantaranya yang pertama, tidur tidak larut malam. Kedua, menggosok gigi. Yang ketiga, mencuci kaki dan tangan. Yang keempat, berdoa sebelum tidur. Baiklah, akan Ibu Guru bacakan aturan setelah bangun tidur. Kalau tadi aturan sebelum tidur, sekarang Ibu Guru bacakan aturan setelah bangun tidur. Aturan setelah bangun tidur diantaranya yang pertama itu bangun pagi pukul 4.30. Kedua, berdoa setelah bangun tidur, merapikan tempat tidur, kemudian membersihkan kamar tidur, membuka jendela agar udara segar masuk ke kamar, mematikan lampu apabila sudah tidak digunakan, kemudian mencuci muka, menggosok gigi, dan terakhir mandi. Nah, yang kedua, aturan melakukan kegiatan bersama keluarga. Di antaranya yang pertama, saling membantu antar anggota keluarga. Kemudian yang kedua, berbicara sopan kepada orang tua. Yang ketiga, bersikap baik kepada saudara. Yang keempat, menyelesaikan tugas rumah dengan penuh tanggung jawab. Yang kelima, membagi tugas di rumah secara adil.
Yang keenam, patuh dan taat kepada orang tua. Yang ketujuh, saling menghargai antar anggota keluarga. Yang kedelapan, selalu berkata jujur. Dan yang terakhir, yang kesembilan, selalu minta izin ketika bepergian. Ya, masih siap kan anak-anak mendengarkan aturan? Yang ketiga, aturan saat makan bersama keluarga. Ada aturannya? Ada, di antaranya aturan makan bersama keluarga, mencuci kedua tangan sebelum dan sesudah makan. Kemudian berdoa sebelum dan sesudah makan. Yang ketiga, mengambil makanan dari yang paling dekat. Keempat, mengambil makanan secukupnya. Yang kelima, tidak berbicara saat makan. Yang keenam, tidak tergesa-gesa saat makan. Ketujuh, menghabiskan makanan yang telah diambil. Yang kedelapan, membersihkan meja makan. Dan yang kesembilan, mencuci piring setelah makan. Yo, siapa di sini yang kalau udah makan itu tidak cuci piring? Kemudian yang keempat, itu ada aturan lagi. Aturan saat bermain bersama saudara. Apa saja, Bu? Yang pertama, meminta izin kepada orang tua, berbicara yang sopan, bermain dan menonton TV tidak boleh lupa waktu, saling berbagi dan meminjamkan mainan, merapikan mainan setelah selesai bermain. Yang terakhir, itu tidak bertengkar dengan saudara. Nah, ini yang kelima, aturan menjaga kebersihan rumah. Loh, ternyata ada ya, Bu, membersihkan rumah, ada aturannya, ada. Yang pertama, bekerja sama membersihkan rumah. Yang kedua, saling membantu membersihkan rumah. Yang ketiga, membuang sampah pada tempatnya. Yang keempat, meletakkan sepatu pada rak sepatu. Dan yang kelima, melakukan kerja bakti secara rutin bersama keluarga. Nah, ini ada aturan lagi, aturan di sekolah. Bu Guru bacakan dulu, Nak ya. Aturan di sekolah berisi hak dan kewajiban warga sekolah yang harus dijalankan. Aturan di sekolah tidak boleh bertentangan dengan agama, aturan negara, dan aturan yang berlaku di lingkungan sekitar. Aturan ini berlaku bagi siswa, guru, dan karyawan sekolah. Tata tertib atau aturan di sekolah harus dilaksanakan agar lingkungan sekolah menjadi nyaman. Baiklah, Ibu Guru bacakan yang selanjutnya. Setiap kegiatan di sekolah ada tata tertib yang berlaku. Misalnya, pada hari Senin diadakan upacara bendera. Semua siswa wajib ikut upacara bendera. Peserta upacara harus berbaris dengan rapi, dengan menggunakan perlengkapan upacara seperti topi, dasi, ikat pinggang, dan bersepatu hitam. Selanjutnya, peraturan sekolah atau tata tertib sekolah merupakan aturan yang dibuat secara tertulis dan mengingat seluruh warga sekolah. Aturan wajib ditaati oleh seluruh warga sekolah. Apabila ada yang melanggar aturan di sekolah, maka akan mendapatkan hukuman atau dalam hal ini sanksi. Tujuan aturan adalah untuk menjaga ketertiban. Manfaat aturan di sekolah agar dapat hidup teratur, tertib, dan aman. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan dengan membaca cerita berikut. Setiap hari Senin, SD Sukamerindu melaksanakan upacara bendera. Mereka melakukan upacara di halaman sekolah. Seluruh siswa diwajibkan memakai pakaian merah putih, bersepatu hitam, serta memakai dasi dan topi. Hari ini, Riku memakai sepatu berwarna putih. Ia diminta Pak Yosa untuk berbaris di depan. Menurut pendapatmu, mengapa Riko diminta untuk berbaris di depan?
Nah, sekarang Ibu bacakan aturan yang berlaku di sekolah. Yang pertama, aturan di sekolah itu hadir 10 menit sebelum bel berbunyi. Kemudian tidak terlambat datang ke sekolah, memakai seragam sekolah lengkap, mengikuti upacara setiap hari Senin, menjaga ketertiban sekolah, membuat surat keterangan atau surat izin apabila tidak masuk sekolah, menjaga kebersihan sekolah, berbicara yang sopan kepada bapak, ibu guru, tidak membuli teman, tidak mencoret-coret tembok sekolah, dan terakhir, tidak membawa alat komunikasi elektronik atau handphone. Selanjutnya, ibu guru akan bacakan aturan yang berlaku di perpustakaan sekolah. Loh, Bu, di perpustakaan ada aturannya juga ya, Bu? Iya, aturan yang berlaku di perpustakaan sekolah yang pertama, tidak merusak buku perpustakaan. Kedua, mengembalikan buku tepat waktu. Ketiga, tidak makan dan minum di perpustakaan. Keempat, tidak berisik saat di perpustakaan. Dan yang terakhir, menjaga ketenangan di perpustakaan. Nah, masih mengenai aturan. Yang ketiga, aturan saat piket kelas. Ada aturannya ternyata saat piket kelas ya anak-anak ya. Yang pertama itu, kalau anak-anak piket kelas, itu datanglah lebih awal ke sekolah. Yang kedua, membersihkan kelas bersama kelompok piket. Yang ketiga, membersihkan papan tulis dan perlengkapan kegiatan belajar mengajar. Terakhir, menjaga kebersihan kelas. Nah, anak-anak, ini yang keempat, ada aturannya saat jam istirahat. Yang pertama, saat bel berbunyi, siswa meninggalkan kelas dengan tertib. Yang kedua, tidak keluar dari lingkungan sekolah. Yang ketiga, menjaga kebersihan sekolah. Yang keempat, makan dan minum dengan tangan kanan. Yang kelima, makan dan minum dengan duduk. Yang keenam, sebelum makan, mencuci tangan. Dan yang terakhir, sebelum makan, berdoa terlebih dahulu. Nah, yang berikutnya, Ibu akan bacakan yang kelima, aturan bermain di sekolah. Bermain ternyata ada aturannya juga ya, Nak ya. Yang pertama, tidak boleh bermain saat jam pelajaran. Yang kedua, tidak boleh bermain curang. Yang ketiga, harus adil dan sportif saat bermain bersama. Yang keempat, tidak boleh saling mengejek. Yang kelima, mengikuti aturan permainan yang telah disepakati. Yang keenam, tidak boleh saling melukai. Yang ketujuh, tidak boleh bertengkar. Dan yang terakhir, tidak boleh memusuhi dan membeda-bedakan teman. Kemudian yang keenam, kita lanjut ya anak-anak ya pelajarannya. Aturan merawat tanaman di sekolah. Yang pertama, menyiram tanaman setiap hari. Yang kedua, menjaga tanaman agar tidak rusak. Yang ketiga, tidak boleh bermain di sekitar pot bunga. Dan yang terakhir, tidak menginjak tanaman. Kalau tadi ada aturan yang tertulis, nah yang ketujuh ini aturan tidak tertulis di sekolah. Apa saja? Misalnya, mengucapkan salam kepada sesama teman dan juga guru, menolong teman, bersikap ramah dan sopan, menjenguk teman yang sakit, dan terakhir membuang air besar dan air kecil di toilet. Apakah anak-anak masih kuat untuk mendengar aturan? Ibu guru harapkan masih kuat ya. Selanjutnya, pelajaran yang berikutnya, aturan saat bermain bersama. Selain aturan di rumah sendiri, aturan juga berlaku saat bermain. Aturan bermain harus ditaati oleh semua orang yang ikut dalam permainan. Sebagai contoh, aturan saat bermain sepak bola. Aturan bermain sepak bola harus ditaati oleh seluruh pemain sepak bola. Bu lanjutkan ya nak ya. Jika aturan tersebut ditaati, suasana bermain akan menjadi nyaman dan menyenangkan.
Keluarga teman kita juga tidak akan terganggu. Berikut ini Ibu akan bacakan contoh aturan yang berlaku saat bermain di rumah teman. Baiklah, akan Ibu bacakan berikut contoh aturan yang berlaku saat bermain di rumah teman. Yang pertama ada meminta izin sebelum masuk ke rumah teman, yang kedua mengetuk pintu dengan sopan, yang ketiga mengucapkan permisi atau salam, yang keempat tidak terlalu ramai saat bermain, yang kelima merapikan kembali jika telah selesai bermain, yang keenam menjaga kebersihan, yang ketujuh berpamitan saat hendak pulang, dan yang terakhir meminta izin sebelum pulang. Baiklah, yang terakhir ini anak-anak ya. Yang E, sikap tidak mematuhi aturan di rumah. Apa yang akan terjadi kalau kita tidak mematuhi aturan di rumah? Aturan harus ditaati dan dilaksanakan. Apabila kita tidak mematuhi aturan yang berlaku, akan mendapatkan hukuman. Melanggar aturan merupakan sikap tercela. Baiklah, akan Ibu bacakan sikap tidak mematuhi aturan yang berlaku di rumah. Yang pertama, membantah orang tua. Kedua, bersikap tidak sopan dengan orang tua. Ketiga, membuang sampah sembarangan. Keempat, berkelahi dengan anggota keluarga. Yang kelima, tidak menghormati orang tua. Yang keenam, berkata kasar. Dan yang ketujuh, pergi tidak izin dengan orang tua. Yang terakhir, sikap tidak mematuhi aturan di sekolah. Selain patuh dan taat pada aturan di rumah, kita juga harus taat pada aturan yang berlaku di sekolah. Apa saja aturan yang ada di sekolah, Ibu Guru? Nah, berikut ini contoh sikap tidak mematuhi aturan di sekolah. Di antaranya pertama itu mencoret-coret tembok sekolah. Kedua, menyontek saat ulangan. Yang ketiga, berkelahi dengan teman. Keempat, membuli teman. Kelima, merusak fasilitas sekolah. Keenam, datang terlambat ke sekolah. Yang ketujuh, tidak memakai seragam sesuai ketentuan. Yang kedelapan, tidak menghormati guru. Kesembilan, tidak mengikuti pelajaran dengan baik. Yang kesepuluh, mengambil barang yang bukan miliknya. Yang ke-11 tidak melaksanakan piket kelas. Yang ke-12 bergurau saat upacara bendera berlangsung. Yang ke-13 tidak menghormati guru. Nah, anak-anak, silakan kalian kerjakan tugas berikut ini di buku tulis kalian. Terima kasih. Semoga pelajaran hari ini bisa kita maknai dan bisa kita resapi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.